Iya, karena dokter dan pasien sama-sama ngalahin suatu kondisi penyakit. Jadi kita susah seneng bersama gitu. Oke. We are in this battle together gitu. Oke. Karena kan panasnya kita rasain sama-sama. Emang aku dingin, dia aja Iya, panas. iya. Enggak kan sama-sama. Kalau aku Iya. ngerasa panas, pasti jemaah juga ngerasa panas. Iya. Dehidrasi yang kita hadapi sama. Semuanya sama. Bakteri yang kita hadapi sama. Virus yang kita hadapi sama. Berarti aku harus tahu kondisi mereka. Jangan mereka udah kondisinya mulai ngedrop. Gak ngomong, bahaya kan. Keburu vet ambles. Jadi sebelum vet ambles gitu, panggil, dok, aku udah mulai kerasa pusing. Dok, aku udah mulai ngerasa kunang-kunang gitu misalkan. Dan enaknya kalau percaya hal-hal yang sifatnya non medis tapi mental dan psikologi Cerita aku yang capek, bisa Dok. jadi bahaya bagi Iya. pasien hilang ya, Dok. Iya, Kayak aku nyeri. nanti aku gimana nih? Tenang, ada dokter Gia. Iya. Kekhawatiran itu juga aku harus coba hapuskan. Bahkan ada satu kondisi, aku bilang ke pasien, kan dia khawatir, "Aduh, dok, nanti kena virus MERS-CoV gimana, Oh, iya. dok. Oh, penyakit ini gimana?" Bu, boleh nggak kita perjanjian? Apa, dok? Biarin aku yang sibuk mikirin penyakitnya. Gitu. Ibu Udah sibuk aku yang sama pusing. ibadahnya aja ya. Ibu sibuk sama ibadah dan percaya saja sama Gusti Allah untuk menyembuhkan. Biarin aku yang mikirin penyakitnya gitu. Terus mulai Deal, umroh gitu dia. tuh. Semangat semuanya udah kita build trust, mulailah umroh haji pertama. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, haji itu sebenarnya cuma 6 hari, tapi dibuka sama ditutup sama tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i di belakang namanya tawaf ifadah. Fado. Yang di depan namanya umroh wajib itu Tamatu. ya. Tamatu gitu. Karena aku yakin walaupun muslim, banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang blurry haji itu gimana sih gitu. Betul. Aku loh, SD-nya SD Islam deket sini, Habib pasti tahu ya, aku nggak bisa sebutin mereknya. Aku sendiri pernah manasik haji zaman kecil dulu, Iya. tapi detail haji day by day-nya, I never know, nggak pernah Betul. tahu. Aku baru tahu saat manasik haji pas simulasi, oh ini tuh yang aku harus lakukan day by day-nya, itu baru tahu. Iya. Nah mungkin juga banyak yang nggak tahu ya. Betul, itulah mengapa kita harus daftar haji dan usaha untuk berangkat haji. Karena jangankan rasanya, jangankan pengalamannya, secara ilmunya aja kita baru tahu itu ketika kita ke sana. Bener. Secara teori kan aku ngerti ya. Iya. Secara praktek juga aku sering mempraktekannya kan di manasik, entah di pesantren dulu. Tapi betul-betul ketika sampai ke sana utuh tuh ilmunya. Banyak hal yang beda. Beda Iya. banget. Bahkan udah manasik pun ada segmen yang beda banget sama manasik Betul. gitu. Udah kita siap ya, Iya. umroh wajib. Umroh wajib ini, jadi aku udah bikin formasi, Bib. Bapak-bapak di pinggir kanan, bapak-bapak pinggir kiri, ibu-ibu semua di tengah. Bapak-bapak semua pegang pundak yang di depannya, jadi jadi benteng gitu. Iya. Kita Itu kayak datang. berpengalaman banget udah dokter Gia. Iya, Itu iya. emang strategi yang Aku- biasanya di ini kan di jamaah haji Indonesia. Iya. Karena kan kecil-kecil jamaah haji Karena Indonesia. kecil. Wow, yang itu gede-gede. Iya. Aku jadi kecil di sana, Bib. Iya. Jemaah Afrika 2 meter tingginya. Dahsyat. Yang risiko tinggi aku taruh di tengah gitu. Udah siap. Maju ya, maju. Dan kita coba malam hari dan itu malam Jumat. Jadi pas Wih, Masya Allah. pas Jumatnya itu pas mulainya gitu. Jadi nyari berkahnya. Ternyata kita berpikiran yang sama jemaah haji yang lain. Alhasil penuhnya luar biasa saat itu. Wih, udah gak apa-apa. Udah mulai masuk. Tawaf pertama, syahdu sekali rasanya. Tawaf kedua, mulai fokus doanya. Tawaf ketiga juga sama lebih fokus lagi. Tawaf keempat, aku doa. Ya Allah ya Robbi, berikan aku kekuatan dan kesabaran di luar kapasitas diriku sekarang. Tiba-tiba sedetik kemudian, dok, ada jemaah jatuh. Oh iya Allah. Langsung ya Allah. Allah begitu ya, Iya. kalau meminta untuk naik kelas kan ada ujian Iya ya. pasti. Langsung diuji. Itu jamaah laki atau perempuan? Jadi dari bapak-bapak itu petugas kanan, aku minta mundur. Aku mundur, mutawifnya, Ustadz, maju aja jangan berhenti. Jadi jemaahnya ikutin mutawif. Heeh. Aku sama petugas mundur ke belakang, jepit ibu itu sama suaminya, usianya di atas 65 ya. Bikin segitiga. Jadi nih ibu Iya. bikin segitiga, aku lindungin di sebelah kanan. Kiri. Takutnya keinjek-injek Iya, gitu. iya, Lebih iya. Kan tuh arus manusianya dahsyat. dahsyat. Dan itu harusnya bergerak terus kan? Iya. Si suaminya di sebelah kanan gitu.
Itu nggak tahu tenaga dari mana, Bib. Padahal kan aku abis nyeri itu. Ambil tangannya, taruh di pundak, pegang pinggangnya, keangkat itu ibu sama aku. Itu nanti istri kalau denger cemburu. Enggak lah. Aku aja gak pernah digendong loh sama suamiku. Digendong, rutin. Istriku rutin aku gendong. Langsung klarifikasi. Gendong, bopong, dia paling sering. Iya. Keangkat, Bib. Dan gimana caranya nembus arus itu coba? Kan harus ke situ. Iya. Zam. Tahu kan yang deretan zam itu? Iya. Zam. Patokannya zam. Oke, Dok. Wih, itu. Dan itu kan nggak bisa langsung motong ya, Dok. Pasti agak miring. Iya, miring. Jadi kayak arus. Ikutin arus. Kalau coba motong, kebabat kita, habis. Bib. Motong, wah pelan banget. Selangkah ke kanan dia. Selangkah. Berhasil aku, Bib. Nyampe di pinggir. Nah, ada ibu-ibu lihat. Ibu-ibu Arab ya. Umi, kursi ya. Oh, Kursi iya. gitu. Dikasih duduk dia. Oh iya. Bu, tangan bisa gerak. Bisa. Ambil kesakitan. Pegang. Oh iya, bisa. Masih kuat gitu tangannya. Cek kakinya kan. Lemes banget memang. Nyirinya gimana? Tadi, Dok, ada jemaah Afrika lewat. Si bapak tuh pengen coba megang makom Ibrahim. Oh iya. Tangannya kan kebuka Iya. tuh. Iya. Datang jemaah Afrika, lututnya jemaah Afrika tuh nabrak paha belakang. Jadi ototnya yang kena ya. Oh, jadi langsung hilang tenaga. Iya. Oh, alhamdulillah aman. Berarti bukan stroke kan? Oke, Bu. Aman. Ini bukan stroke. Kasih Nideker, ibunya kasih Nideker lututnya, semprotin pakai etil klorat. Terus Berarti diminumin dokter obat bawa nyeri. itu kemana-mana tuh? Iya, diselempang itu tas obat itu. Di tas lempang itu tas obat. Tas ini. Iya, aku bawa. Yang hitam tadi buat oleh-oleh. Itu si obat semua tuh. Sama stetoskop sama tensi. Semprotan tuh kayak semprotan yang kalau pemain bola. Iya, yang biru cedera gitu. Iya, betul itu. Bisa berdiri lagi, Bib. Jalan lagi dia. Ibunya berdiri lagi, set. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Yuk pelan-pelan. Karena aku udah ikhlas ibadahku batal, nanti aku ulang lagi gitu. Iya. Kalau emang dia nggak, aku nggak peduli. Harus ngulang berapa kali, yang penting mah kondisi jemaah ya. Iya. Bisa, Bib, berdiri lagi. Iya. Yuk kita mulai, yuk Bu, pelan-pelan. Jalan kita, Bib, putaran. Udah pakai kursi roda tuh. Enggak. Jalan lagi. Iya, putaran ke 4, 5, 6. Itu jadi putaran ternikmat. Aku baru kali itu tahu ternikmat. Iya. Mungkin itu cara Gusti Allah kali ya. Iya. Bu, dikit lagi Bu, bertahan. Ibu bisa. Ya Dok, aku ridho Dok. Kok menangis? Aku ridho. Ya Allah tolongin gitu. Putaran ketujuh. Sambil doain ibu, sambil ngelirik Ka'bah, sambil doa terus salam gitu. Iya. Ya, pasti lampu hijau itu. Iya. Puter 7. Alhamdulillah berhasil, Selesai. Bib. Tawafnya selesai. Ada tantangan lagi tapi. Sa'i lebih. Dan sa'i itu jauh lebih menantang dan melelahkan daripada tawaf loh. Tiada duanya. Sa'i itu dahsyat 3,5 kilo kayak dia Iya. total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Terus cukur rambut. Gak mungkin. Ini kondisi sudah tidak mungkin jalan. Aku nyari apa, Bib? Aku ingat Habib. Nyewain kursi roda. Dan ya ampun, minta harganya itu loh, Bib. Iya. Kacau banget Iya. ya. Asal Pas banget. bukan musim haji aja mahal. Apalagi musim haji. Apalagi Dan musim ternyata aku baru tahu dia itu dijatahin 8 jam sehari. Iya. Jadi terserah dia, pokoknya 8 jam Iya. kamu keluar. Iya. Berarti Itu dia resmi, harus kan? banyak kan Iya. jemaahnya dia harus dapat banyak kan. Iya. Resmi pakai rompi. Rompi. Pas masuk dia minta berapa, Bib? Sekarang kan 1 real tuh hampir 5.000, 4.950 kan. Oh, dulu padahal 3.800, 4.000 lah. Sekarang hampir 5.000. Waktu aku berangkat tuh hampir 5.000, 4.900. Jadi dia mintanya 300 real. Kan minta 1,5 Iya, juta 1,5 kan. juta. Ibu itu kan nggak bawa uang real. Yang bawa siapa? Aku. Iya. Di tas itu. Iya. Seharusnya dokter, duit dari mana? Beda. Pakai bahasa Arab. Fulus min ain. Yunus bin Ain. Kam hada. Iya, kamu ada tahu deh ya. Berapa ini ya? Terus dia minta 300. Udah nggak pakai mikir lagi kan. Udah aku sama aku.
Tapi dia minta aku ikut dia ke tengah rute. Iya. Nah itu karena kalau nggak ntar ibu nggak bayar, siapa yang tanggung jawab? Iya, iya. Jadi dia singkirkan suaminya sama petugas lain itu untuk di jalan biasa. Dokter dibawa ke tengah. Aku dibawa ke tengah. Dan ternyata aku baru tahu, seumur-umur aku baru tahu masuk rutenya gendeng, Bib. Iya. Cepet kan? Kayak orang road runner. Iya. Kenceng banget dia lari kayak... Karena dia ngejar 8 jam sebanyak-banyaknya orang. Jebakan. Iya. Untung dia masih bantu doain juga, jadi kita sama-sama. Inna sofa, malwar wato. Wah, gitu. Oh, dia bantuin doa? Bantuin doa. Iya, iya. Jadi mungkin bayangan buat yang nggak pernah haji atau umroh, itu jadi ada tempat jalan buat orang yang jalan kaki. Normal. Di tengah ada space tidak begitu besar, itu untuk yang Hanya kursi khusus roda. kursi roda. Hanya khusus kursi roda. Nah, yang khusus kursi roda itu biasanya senggang karena kan tidak banyak ya. Nah, aku kalau ngelihat itu lagi banyak karena musim Banyak, haji ya. banyak sekali. Tapi nggak lebih banyak dari yang di sana pasti. Tapi dengan kecepatan tinggi semua. Buat. Jadi dokter kecepatan tinggi terus. Itu berasa di lampu hijau terus, yang lari kecil terus. Kirain kan hanya di lampu hijau yang lari. Ini enggak. Udah gitu ujungnya tanjakan gitu kan. Ujungnya tanjakan terus juga, wah dorongnya dahsyat lah. Ibu itu lucu, muka ibunya lucu banget. Udah Bu tenang aja Bu, dia jago aku bilang gitu. Aman. Lupa antara tawaf sama sa'i itu kan ada sholat. Iya. Sholat tawaf. Itu 2 rakaat. nikmat banget, Bib. Itu sholat tawaf ternikmat banget Iya. aku. Itu Pertama sunnahnya kalinya menghadap aku sholat depan Ka'bah kan. menghadap pintu Ka'bah tuh kan biasanya. Aduh, nikmat banget sholatnya. Tapi di ini nggak dok, kayak dihalangi takut ada orang lewat, ini kan penuh. Ya biasa askar kan, haji, kidam. Iya. Gitu. Tarik belakang, gitu. Biasa. Udah beres, sa'inya udah beres, kita pulang, aduh istirahat. Udah mulai tuh minggu pertama tuntas. Berarti tamattu udah. Persiapan minggu puncak hajinya. Disebutnya biasanya Armusna. Arafah, Musdalifah, Mina. Tapi aku kebalik, aku Minanya duluan karena aku ada tarwiyahnya. Oh, oke. Karena dulu katanya sunahnya Rasul itu sebelum ke Arafah, beliau nginap dulu tarwiyah atau nyiapin bekal di Mina. Bekal air minum gitu ya dulu. Betul. Dia semalam aja di Minanya, besokannya dari Mina baru ke Arafah gitu. Memang kalau jemaah haji reguler kayaknya langsung tuh Bib dari apartemen transit semuanya langsung ke Arafah. Karena bahaya kan kalau penumpukan di Mina, apalagi pernah tragedi di Mina kan. Ya, jadi biasanya langsung ke Arafah. Karena kan untuk transport dari Mina ke Arafah setengah mati. Cuma untuk haji khusus kemarin dapat tarwiyah di Mina. Di Mina aku taruhlah tas yang buat baju-baju selama di Mina itu ya aku taruh situ, aku cuma bawa untuk persiapan ke Arafah. Gitu. Dan Arafah itu indah banget ya ampun. Tiada duanya. Makanya Rasul bilang haji is Arafah. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini misalkan meja ini adalah kota Mekah. Ini jam tangan aku ini itu seperti Jakarta Selatan. Ini Minanya ya, tapi kecil banget Mina tuh. Satu lokasi yang dipagari ya tenda semuanya, kota tenda sekarang udah kosong melompong ya, nggak ada isinya. Arafah itu pas di luar sini kayak di Depoknya gitu. Jadi tanah doang. Keluar dari kota Mekah sebenarnya kita itu di Arafah. Ini ada Jabal Rahmah, ada bukit yang dipercaya pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa. Nah, ada tenda-tenda gitu di situ. Nah, kita tuh di situ di Arafah itu. Hati aku, pikiran aku, fisik aku siap untuk wukuf, doa. Karena itu susah loh, duduk diem merenung 6 jam. Nggak boleh main handphone, nggak boleh apalah gitu. Sayang kan kalau main handphone. Udah aku siapin hati jiwa raga. Jam 7 pagi kita udah sampai di tenda. Full semua yang aku udah siapin, aku doain. Termasuk buat Habib dan buat teman-teman Jadanulis. Aku doain banget. Buat keberkahan ya, buat kebermanfaatan, buat kesehatan, kesejahteraan semuanya. Gitu. Itu kan directly banget ya di Arafah itu. Wah, puas ngucur air mata. Udah minta segalanya. Aku tahu Allah Maha Kaya. Ya semua juga titipan. Aku minta dititipkan yang banyak. Biar aku, kan Allah juga tahu apa visi misi aku sendiri gitu.
bantu aku untuk menjalani visi misi itu. Udah selesai wukuf di Arafah, happy. Aku periksa lagi semua pasienku untuk siap pulang. Soalnya habis itu apa coba Bib? Musdalifah dan lontar jumroh Aqobah. Betul. Ada 5 jemaah yang aku pikir ini kondisinya sangat nggak oke untuk menjalani. Karena kan aku udah bikin simulasi kan waktu berangkat itu kan. Perjalanannya kayak apa. Berat hati itu aku Bib. Aku ingat Habib bilang akan ada jemaah yang ngotot untuk, aku kan udah, aku nggak sakit aku nggak sakit nyembunyiin keluhan gitu loh. Iya. Aku udah nunggu lama bertahun-tahun, tapi kok malah disuruh istirahat gitu. Pak Bu, sejujurnya aku ingin Bapak ikut saya, gitu. Tapi aku ingin Bapak bisa pulang untuk bisa cerita. Justru setelah lihat Ka'bah dan lain-lain gitu yang udah dilakukan, apalagi ketemu Rasulullah nanti di makamnya di Madinah. Aku ingin Bapak ketemu Rasulullah, jadi aku pakai kata-kata itu di Madinah. Kan belum ke Madinah kan? Iya. Kondisi Bapak kayak gini, tensinya aku sebutin dengan riwayat Bapak gitu. Bapak bayar dam aja ya, gitu. Akhirnya mau, Bib. Mau dia. Bayar dam. Tanazul berarti ya, turun dulu. Jadi 5 jemaah dari 500 itu, semuanya bayar dam. Dan semuanya mau. Pakai jurusku. Iya, soft spoken sih. Jadi mau. Itu padahal ya, tidak mudah ya. Karena di sana ada ego yang dibungkus oleh semangat ibadah. Iya. Ada egoku sendiri loh, Bib. Iya. Aku ngerasa dokter, aku ngerasa mampu dampingin. Iya. Aku ngerasa, kan ada aku. Kalau dia ada apa-apa bisa sama aku. Iya. Ada loh ego itu muncul. Ada. Kenapa emang ada aku kok gitu? Betul. Ada loh. Cuma bener-bener aku, itu emang berat hati. Aku melakukan hal yang tepat nggak ya? Ya Allah, aku melakukan hal yang tepat, meminta mereka untuk tidak ikut. Iya. Pas aku jalanin, Bib, Musdalifah, lontar jumroh Aqobah, di mana bisnya juga tidak bisa turun deket sama tenda di Mina. Betul. Kita jalan lebih dari 14 kilo. Iya. Aku dalam hati, aku udah nyelamatin 5 nyawa ya Allah. Aku udah nyelamatin 5 nyawa. Alhamdulillah gitu. Apalagi tantangan Musdalifah itu tidak ada tenda. Dahsyat. Iya kan? Hanya tanah lapang. Sejauh mata memandang manusia, sepelautan manusia. Berkasurkan tanah dan berbantalkan batu. Dan beratapkan langit. Bintang 1000. Bintang. Ini hotel bintang 1000. Jadi itu indah bagi yang sehat, indah tapi bagi yang akan menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi yang sakit ya. Betul. Dan jalannya membahayakan, jalan gimana ya? Aku deskripsinya tuh Musdalifah tuh kan emang lebih kecil. Musdalifah hanyalah sebuah tempat antara Arafah dan Mina. Jadi cuma in between Arafah sama Mina. Udah Mina segede gitu, nih Arafah di luar, kan Musdalifah hanya segini gitu. Kecil sekali. Iya, sebenarnya itu hanya momentum untuk perenungan malam. Kalau wukuf Arafah itu perenungan siang sama ngambil batu untuk siap lontar jumroh. Di sini sebelah aku CEO-nya salah satu perusahaan besar di Indonesia. Sama tidur di tanah juga. Itu juga perenungan buat aku ya. Berarti dia CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Samarannya tapi kebongkar. Jadi tidak jago menyamar. Terus sebelah aku lagi juga konglomerat generasi kedua gitu. Jadi wow, ini benar-benar sama semuanya hamba Allah. Nggak ada bedanya sama sekali ya. Sama semuanya. Anehnya bisa tidur pulas gak, Bib? Di sana. Di Musdalifah. Bisa loh. Iya bisa. Karena sebenarnya kalau kondisi badan kita fit, itu indah sekali. Bayangin jutaan orang berkumpul di satu tanah lapang dengan pakaian yang sama, perlakuan yang sama, dan menatap langit yang sama. Kemudian melakukan perenungan-perenungan tentang kedahsyatan malam milik Allah kan. Betul, betul. Tidur, bangun, masuk lagi semua ke bis, ayo sholat subuh, masuk lagi ke bis untuk berangkat ke Mina. Kan gitu kan? Pas berangkat ke Mina itu kita tim ini saling gini. Kita tuh bawa kursi roda plus tas emergency aku yang cukup besar. Itu isinya alat-alat sama obat. Tim medis yang pertama bilang, jangan-jangan di dokter itu udah ada. Semua saling pikir itu udah dipegang sama yang lain gitu.
nggak ada yang megang, Bib. Ketinggalan berarti itu. Hilang. Aku kehilangan satu kursi roda plus satu tas emergency, coba. Ampun. Gon hilang udah. Iya. Udah ke lautan manusia. Iya, Wong, lautan. kita jalan aja kepala manusia kok, Iya, Bib. iya betul. Aduh. Ini di mana? Di Musdalifah. Musdalifah ya, apalagi Musdalifah. Minah pun kan begitu. Makanya. Berangkat kita ke Mina. Dan jauh di dropnya sama bis, sama tendanya. Dan kita harus bawa barang segitu banyak ke tenda. Iya. Masya Allah, aku bener-bener nyelamatin si 5 ini Iya. gitu, saking jauhnya. Keputusan itu keputusan terbaik ya, Dok. Tepat. Habis itu lontar jumrah Aqobah. Dan setelah lontar jumrah Aqobah, resmilah jadi haji ya. Jadi langsung digundulin, dibotakin. Tahallul beres. Copot ihram, ganti baju biasa gitu. Oke. Selesai itu di Mina, hari pertama berikutnya aku nafarsani. Jadi di Minanya lebih lama. Lebih lama lagi. Setiap hari kita ngapain? Ke lontar jumroh, lempar ulo usta Aqobah Aqobah. 777, balik lagi. Dan jarak Dan aku, itu jauh tuh muter. aku total tuh 5,7 kilo jalan kaki tiap hari. Aku yakin yang reguler lebih dahsyat lagi. Nah, saat yang lontar jumroh yang hari tasrik ya, itu kan aliran manusia, Iya. Bib. Jalan gak berdiri 24 jam, Bib. 24 jam. Ngalir Dan terus eskalatornya gitu. biasanya mati, Dok. Nah, ini Mati enggak. Ini hidup. Hidup terus. Oh, Selalu hidup. enak. Selalu hidup. Alhamdulillah. Bagus yang sekarang mereka fasilitasnya Iya. udah ngalir terus. Jadi lontar jumroh itu teman-teman mungkin ada yang belum tahu, itu ada beberapa lantai gitu. Iya. Nah, aku yang lantai paling bawah. Ada lantai yang atas, ada yang, kalau jemaah kita tuh yang lantai 3 ya. Ngalir terus gitu. Dan dibikin elips gitu, Iya. lontar jumroh. Jadi nggak ada nabrak, jadi bikin kayak jemaah bisa ngalir gitu. Gerak terus juga gerak ya. terus. Terus ketemu lagi yang kedua, jalan lagi. Dan itu Ustadz aku juga bilang bahwa sebenarnya yang dilempar bukan setan. Bukan kita ngelempar, mati kamu setan, mati. Bukan. Tapi yang dilemparin adalah keburukan-keburukan kita. Iya. 7 keburukan kecil yang kita buang di yang pertama. 7 keburukan sedang. Betul. Dan 7 keburukan terberat yang kita miliki yang hanya kita dan Gusti Allah yang tahu, Yang tahu. mungkin. Itu yang kita buangin. Ya Allah, nih aku ikhlas buang keburukan ini, ya Allah, gitu. Karena itu, apa yang disampaikan Dr. Gia di awal, tentang gelar haji itu seharusnya menjadi kesadaran, bukan identitas, Ya. tapi jadi semacam integritas bagi kita. Itu yang membuat kenapa Belanda itu bikin gelar haji, Dok. Agar menandai orang yang pulang haji. Soalnya orang yang pulang haji, pasti yang terupgrade bukan hanya imannya, tapi ilmunya. Ya. Kayak yang Dr. Gia Iya, sampaikan, iya. itu ilmu yang sangat mendasar dalam Islam. Bahwa kamu diperintahkan menyembelih hewan kurban. Ya. Tapi yang sebenarnya disembelih bukan hewan kurban. Ya. Tapi kehewanan dalam diri kamu. Iya. Ego, ketamakan, dan lain sebagainya. Syahwat. Iya, lontar jumroh juga begitu. Yang dilontar sebenarnya bukan batu, bukan setan. Tapi ego dalam diri kamu. Setan yang ada di dalam diri kamu. Iya. Yang seringkali kamu mengkambing hitamkan setan atas nafsu yang ada di dalam diri kamu. Iya. Dan memang puncak dalam Islam itu adalah tasawuf, spiritualitas. Iya. Yang artinya diantaranya adalah jangan fokus keluar. Tapi fokuslah ke dalam diri kamu. Iya, Tidak betul. ada orang pelit, yang ada kamu terlalu berharap. Iya, betul. Setuju banget. Nah, itu berarti lontar jumroh tuh. Tiap hari bayangin kita buang keburukan setiap hari 7 kali 3 batu kan berarti 21 batu kita buang 21 keburukan tiap hari kita ulang gitu. Dan apa yang aku lakukan, jemaahku aku kasih rompi merah putih semua jadi dari jauh kelihatan oh itu jemaahku. Oh, gitu. jemaah. Kelihatan Dokter, ya. iya. Jadi caranya mereka biarin dulu jalan, aku selalu paling terakhir, Iya. terus aku lari rada cepet. Aku tengokin mereka satu-satu. Aman, dok. Jalan lagi. Aman, nyeri dok. Oh, aku bekelin obat gitu. Oh. Aman. Jadi aku cek semuanya berapa puluh orang aku sapa. Aku lihat lemas sedikit aku samperin. Aman. Sampai hafal deh suara Iya. aku. Terakhir udah beres, aku udah lontar jumroh, udah balik ke Mina, aku nanya ke diriku sendiri. Gimana? Aman? Iya. Jangan sampai kita kadang lupa diri ya, Dok. Iya, kan. Iya. Aku juga kakiku semua kan ini masih pemulihan, bukan? Iya, betul. Aman.
Iya, betul. Kadang kita juga lupa diri sehingga kemudian kita yang kenapa-kenapa dan itu Iya. tidak seharusnya ya karena kita Iya. itu pondasi kesehatannya mereka ya. Iya, betul. Nah, jadi setelah lontar jumroh selesailah beres, rangkaian haji. Rangkaian haji tuntas dan tawaf ifado. Tawaf ifado itu di situ, Bib, aku benar-benar pengalaman spiritual. Aku sebut ya, pelajaran terbesar. Ya pengalaman spiritual menurut aku ya itu dahsyat sekali. Waktu tawaf ifado jumlahnya itu lebih banyak dibanding tawaf yang pertama. Iya. Karena kan bareng-bareng Iya, kan. bareng-bareng semua. Yang dari Mina kan? Iya, itu orang di Masjidil Haram tuh penuh, Bib. Iya. Dahsyat penuhnya. Aku telan ludah, terus di satu kondisi tiba-tiba Ka'bah tuh aku kedorong. Ka'bah tuh jadi kayak kecil. Nangis aku, Bib. Langsung ngerasa, ya Allah ya Rabbi, iya ya umatmu, hambamu ini sebanyak ini. Apa yang membuat aku ngerasa pantas untuk engkau kabulkan semua doa aku? Aku ini siapa? Aku ngerasa Betul. Allah tuh kayak Mbah kemarin itu ngomong ke aku. Koe sopo, nangis aku. Iya juga ya, aku ini siapa gitu. Iya. Kok bisa kepedean minta segitu banyak di Arafah? Ngerasa debunya, aku tahu aku debunya debu ya, planet ini aja debunya debu. Tapi lebih kecil lagi aku sebut Allahu Akbar. Iya. Dan jangankan datang ke sana langsung ya, dokter. Kita yang di sini aja. Aku tuh ngelihat video yang kemudian ada tulisan. Jadi ada seseorang yang kemudian ngelilingi Ka'bah, tawafin Ka'bah sendiri. Kemudian ada tulisan. Seolah-olah itu perkataan Nabi Muhammad. Siapa yang akan mengikutiku, wahai Khadijah? Kan yang pertama kali mengikuti Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Dengan keadaan yang sebegitu rusaknya dan aku membawa pesan yang begitu indahnya ini, siapa yang akan mendengarkanku? Kemudian diganti itu kan biasanya kalau di TikTok, kami ya Rasulullah. Jutaan orang kan. Dan itu yang dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim. Iya, ketika betul. disuruh memanggil jamaah untuk berhaji ke Ka'bah, Nabi Ibrahim bilang ke Allah, siapa yang akan mendengar teriakan ini? Iya. Bahwa ayo datang ke sini untuk berhaji. Karena saat itu kan Bakkah, sebutan untuk Mekah itu padang gurun tandus aja. Tidak ada apapun dan siapapun di sana. Maka kemudian kata Allah, alaikan nida wa alainal bala. Tugasmu hanya memanggil. Iya. Yang akan mendatangkan mereka ke sini adalah aku. Iya, betul. Begitu juga aku menjalani dakwah ini, tugas aku hanya memanggil mereka kepada hidayah. Yang akan memberikan hidayah Allah. Betul. Tugas dokter hanya mengobati. Yang akan memberikan kesembuhan juga Allah. Betul. Jadi jangan sombong, seolah-olah kita yang menyembuhkan. Tapi juga jangan kita merasa, wah beban saya besar banget nih. Harus menyembuhkan, harus menginsafkan orang. Enggak. Betul. Nothing tulus saja. Betul. Nah, habis itu apa yang aku lakukan? Habis nangis kejer, benar-benar uncontrollable aku saat itu ya. Aku pengen meluk Ka'bah. Jadi pas maghrib itu aku lihat caranya, jenis baygon cocok nih. Maksudnya, tahu kan baygon? Oh iya, yang makin masuk. Aku pakai teknik baygon. Obat nyamuk. Aku pakai teknik obat nyamuk. Aku muter, Bib. Muter. Sampai Hijri Ismail, sampai Multazam. Itu aku lihat orang, aduh gak tahu ya, mungkin ya. Kayak zombie, Bib. Iya. Udah kayak gak peduli sama orang lain. Terus ikut, dahsyat, dorong sana, dorong sini. Wow. Wah, kok kayak gini, man. Aku ngerasa, ya Allah ini kan bukan, ya harta akhirat ya. Tapi kan bukan harta. Makanya itu sunnah posisinya. Yang wajib tidak menyakiti orang lain. Iya, wajibnya kan tidak menyakiti orang lain, tapi ini udah kayak lupa. Kan harusnya hablum minallah, hablum minannas ya. Iya. Ini udah lupa sama hablum minannas ya. Pokoknya aku. Terus ya udah aku nengok ke atas, bukan ke Ka'bahnya, nengok ke langit aku. Ya Allah, ini Ka'bahmu. Izinkan aku pasrah, izinkan aku untuk memeluk Ka'bahmu gitu. Jadi aku diem aja, berdiri diem, gak ada usaha sama sekali diem. Wow, lihat orang kayak gitu. Tiba-tiba sepersekian detik, Bib. Kebuka, Bib. Itu ada orang yang pergi gitu. Kebuka depan mata. Kebuka banget.
Masuk, aku nempel di Ka'bah. Wah, nangis. Berhasil. Wah, nempel lama, makasih Allah, maafin aku ya Allah, maafin aku, maafin. Ampuni hambamu ini ya Allah. Ngucur, udah beres. Terus aku nengok kiri, Bib. Askar bawa tali rapia.